Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan. Di dalam situasi liburan ini Tuhan pelihara, Tuhan tuntun kita. Sebagian dari kita yang melaksanakan perjalanan liburan, Tuhan juga sudah tuntun, sertai dan kembali yang ada di tempat ini. Tuhan juga menjaga, juga yang mengikuti pes parawi. Walaupun belum membawa medali, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa kiranya Tuhan terus menyertai, memimpin seluruh kehidupan kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema jangan memfitnah orang. Fitnah itu memang tidak mengenakan. Orang mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Apa iya? Kalau dibunuh mati, ya. Dibunuh satu kali kalau ia mati. Kalau enggak, ya bisa juga enggak mati sekali. Tapi kalau fitnah katakan, oh lebih baik kamu bunuh saya daripada kamu fitnah saya. Tetapi seringkali bahwa fitnah itu dilakukan bukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi juga oleh orang Kristen. Karena itu dalam konteks surat Yakobus pun, Yakobus mengingatkan kepada orang-orang percaya mula-mula supaya mereka jangan saling memfitnah. Oleh sebab itu kita membuka bagian firman Allah dari Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca secara bersama-sama dua ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada suatu ketika seorang anak muda datang dan berkata, "Pak, saya difitnah oleh teman saya." "Kenapa kamu difitnah oleh temanmu?" "Saya juga tidak tahu." "Emang salahmu apa?" Kepada dia, "Saya juga enggak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah bagaimana kami punya persahabatan, punya relasi, punya hubungan yang baik. Saya tidak menyangka kalau dia begitu tega memfitnah saya." Hal memfitnah bukan saja bisa terjadi antara seorang sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Hal memfitnah juga bisa terjadi antara rekan sekerja. Bisa terjadi antara lawan politik misalnya, apalagi zaman sekarang, ya. Wah, berusaha untuk memfitnah satu dengan yang lain, berusaha untuk menjelekkan satu dengan yang lain. Tujuannya jelas, ya, ingin mendapatkan popularitas, ingin menjatuhkan lawan, ingin membuat orang lain jatuh, ingin membuat orang lain tidak berdaya. Dan pada akhirnya dirinya menjadi orang yang diangkat, yang dikenal, yang punya popularitas dan yang dikagumi. Kalau beberapa waktu lalu gitu ya, hanya karena fitnah bagaimana tokoh politik pernah jatuh atau pernah di penjara misalnya, itu fitnah. Karena itu tadi, fitnah itu sangat berbahaya. Di dalam konteks surat Yakobus, maka Yakobus tentu menekankan tentang kehidupan orang percaya seperti apa mereka. Karena itu dalam bagian-bagian sebelumnya Yakobus mengingatkan bagaimana orang percaya menjadi pelaku firman. Bagaimana bukan hanya sekedar mendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Orang-orang percaya diharapkan untuk hidup taat sungguh-sungguh pada Tuhan, untuk hidup saling memperhatikan, hidup rendah hati, dan bahkan menjaga lidah. Memfitnah dalam konteks surat Yakobus bagian dari ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan lidahnya.
Kalau pasal sebelumnya bagaimana kepada orang percaya diperintahkan untuk apa? Mengekang lidah. Seperti mengendalikan sebuah kapal, demikianlah tiap-tiap orang percaya diharapkan untuk mengendalikan lidah mereka, mengendalikan perkataan mereka. Seperti seekor kuda yang dikekang lidahnya dan dikendalikan dengan kekang itu, demikianlah orang percaya harus menjaga lidah mereka. Karena lidah itu betapa buas dan betapa berbahaya jika tidak dikendalikan. Oleh sebab itu, maka Yakobus ingatkan kepada orang percaya untuk apa? Suatu peringatan yang penting, peringatan yang sangat-sangat tegas, yang sangat tajam, supaya apa? Orang percaya tidak saling memfitnah dan menghakimi. Ini bukan kepada orang yang tidak mengenal Kristus, bukan kepada orang-orang Yahudi yang belum masuk ke dalam kumpulan para murid. Ini diberikan kepada orang-orang percaya, kepada tiap-tiap orang yang ada di perantauan dan juga yang ada atau yang menerima surat, menerima Injil, menerima Kristus Sang Tuhan dan Juru Selamat. Bicara fitnah, maka di dalam sebuah tulisan seorang bernama William Barclay, beliau mengatakan demikian. Fitnah itu adalah dosa orang-orang yang bertemu di sudut-sudut dan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dan menyampaikan informasi rahasia yang merusak nama baik mereka yang tidak ada di sana untuk membela diri. Dengan kata lain, bahwa ketika orang kemudian bentuk kelompok kecil, yuk kita mojok, yuk kita kelompok, yang kita bicarakan tentang orang lain, bicarakan tentang seseorang yang sebetulnya seorang itu tidak ada di sana, sehingga dia tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak punya kesempatan untuk membela dirinya tatkala dirinya dibicarakan oleh orang-orang. Apakah ketika mereka membicarakan itu mereka tahu bahwa yang mereka bicarakan itu benar atau salah? Kalau sesuatu yang benar lalu mereka bicarakan, barangkali ada sedikit wajarnya. Tetapi ketika orang membicarakan tentang orang lain dan yang mereka bicarakan tentang orang lain itu adalah hal yang dusta, hal yang tidak dilakukan, hal yang tidak pernah diperbuatnya, hal yang tidak pernah dikatakannya, lalu diada-adakan. Itulah fitnah. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita berteman, ketika kita berkelompok satu dengan yang lain. Bisa jadi kemudian kita membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, tentang sahabat kita, tentang teman kita, tentang keluarga kita barangkali, tentang orang-orang di sekitar kita. Lalu kita bicarakan hal-hal yang buruk dari mereka. Ya. Maka itu sangat berbahaya. Kenapa orang memfitnah? Paling tidak ada beberapa hal fitnah itu dilakukan oleh orang. Ya. Tidak mampu menguasai lidah, tidak mampu menjaga lidah. Orang mengatakanlah mulut ember gitu ya, cepat sekali. Ada rahasia, ada apa, sedikit sekali untuk di rahasiakan lalu bocor. Jadi kenapa orang memfitnah? Orang memfitnah karena memang mereka tidak mampu menjaga perkataan mereka, menjaga lidah mereka, menjaga tutur kata mereka, sehingga apa? Begitu gampang untuk membicarakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak seharusnya, hal-hal yang tidak semestinya mereka bicarakan. Kenapa orang memfitnah? Karena memang mereka punya ambisi yang ingin mereka capai. Maka dalam konteks surat Yakobus ada orang yang kemudian berusaha untuk menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong, karena mereka merasa bahwa mereka adalah orang percaya, mereka punya Tuhan, mereka adalah orang yang beriman, sehingga mengucilkan, memandang rendah, memandang hina orang-orang lain, bahkan tidak lagi menghiraukan Tuhan. Karena itu nanti dalam bagian selanjutnya Yakobus mengingatkan jangan melupakan Tuhan. Ketika orang ingin mencapai ambisinya, mencapai tujuannya, maka dia berusaha untuk menjelekkan lawannya.
Kenapa? Karena barangkali kalau dia bersaing secara sehat, dia nggak akan mampu melawan saingannya. Pernah nggak? Kalau mendekati cewek, gitu, kalau cowok mendekati cewek, lalu dia ngomong dengan cewek yang dia sukai, lu tahu nggak si cowok itu? Ya. Dia mulai itu jelek-jelekin, misalnya aja ya, walaupun nggak terjadi di sini, di sana bisa terjadi, tapi juga bisa di sini. Ya. Lu tahu nggak? Kenapa? Si A misalnya ya. Kenapa dia? Oh dia gini. Padahal ada apa? Ada motivasinya dia, ada ambisinya untuk meraih hatinya, untuk merebut simpatinya, supaya dia, oh ternyata dia begitu ya. Iya. Atau sebaliknya, cewek sama cewek, lalu dia suka sama cowok gitu ya, suka sama cowok yang sama. Lo tau nggak sih itu? Emang kenapa? Oh dia gini, dia punya pacar, oh dia nggak setia, misalnya aja. Supaya apa? Supaya kawannya ini nggak mau dan dia yang dapat, misalnya. Demikian juga dalam hal bisnis, kadang orang bisa memfitnah lawan bisnisnya, berusaha untuk menjelekkan, wah produknya nggak bagus tuh, produknya nggak berkualitas, mudah hancur gitu ya. Produknya kurang bagus gitu ya, pelayanan nggak bagus. Tujuannya apa? Supaya ya bisnis yang lain hancur, lalu customer-nya ke dia misalnya, bisnisnya maju, ada aja, ada. Dan persaingan-persaingan itu ya kalau dilakukan dengan sehat ya wajar saja, tapi kalau dilakukan dengan tindakan memfitnah, maka betapa berbahaya. Kadangkala dalam dunia pelayanan, dunia gereja pun kadang dilakukan. Ya, walaupun tidak terjadi di sini, wah di tempat-tempat lain. Begitu ada para pelayan yang berusaha untuk memfitnah satu dengan yang lain. Di dalam gereja jemaat berusaha untuk memfitnah satu dengan yang lain juga ada. Ya, menjelekkan satu dengan yang lain. Dan pengalaman di fitnah ini bukan hanya dialami oleh kita. Pengalaman di fitnah pernah terjadi dan dialami oleh Yusuf. Tatkala Yusuf digoda oleh nyonyanya, istri Potifar. Wah, Yusuf nggak mau. Lalu difitnahlah. Oh dia itu budak yang kau bawa, yang kau beli itu, dia yang melakukan dan berusaha untuk memperkosa. Fitnah. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego juga difitnah oleh pegawai-pegawai raja Babel lainnya karena melihat bagaimana raja begitu memperhatikan Daniel dan kawan-kawan. Maka difitnahlah mereka. Iya raja, itu Daniel dan kawan-kawan, mereka tidak menyembah patung buatan tuanku raja, mereka menyembah Allah. Fitnah. Dan bahkan Kristus sendiri pun difitnah oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena rasa tidak suka, tidak menyukai. Oh saya nggak suka dia, maka saya fitnah dia. Saya benci dia, maka saya fitnah dia. Saya iri hati karena kemajuannya, saya iri hati karena perkembangannya, saya iri hati karena popularitasnya, saya iri hati karena begitu banyak orang yang dekat sama dia. Maka untuk menarik perhatian yang lain, lakukanlah fitnah itu. Dengan kata lain, maka fitnah dilakukan karena tidak mau tunduk dalam kerendahan hati kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka orang percaya diharapkan untuk tidak memfitnah seorang akan yang lain. Mengapa orang percaya tidak diharapkan untuk memfitnah seorang akan yang lain? Di dalam bacaan kita, Yakobus ingatkan bahwa untuk apa engkau saling memfitnah? Bukankah engkau adalah saudara satu dengan yang lain? Orang percaya jangan lagi memfitnah seorang akan yang lain. Kenapa? Karena mereka adalah saudara. Saudara bukan saja saudara, ada yang saudara ya karena memang darah daging dari satu keturunan yang sama, tetapi juga kita sebagai orang percaya adalah saudara di dalam Kristus. Saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakimi. Kalau begitu orang lain juga bisa kita fitnah? Tidak tentu. Tetapi dalam konteks ini, maka untuk apa kita saling memfitnah? Kita adalah saudaranya dia dan dia adalah saudara kita. Sama kok kita.
Memfitnah dia, saudara kita, sama saja dengan memfitnah kita sebagai saudaranya. Menghancurkan dia, merusak dia, mencemarkan nama baiknya, maka sama saja dengan kita merusak diri kita. Maka memfitnah saudara itu merusak atau menimbulkan satu kerusakan relasi di dalam kehidupan persaudaraan itu. Orang bisa putus sahabat, orang bisa putus relasi hanya karena fitnah. Karena itu Yakobus mengingatkan, jangan lagi saling memfitnah saudara-saudara satu dengan yang lain. Alkitab mengajarkan bagaimana kita memperlakukan saudara kita. Kasihilah saudaramu. Bagaimana kita memperhatikan saudara kita, memperhatikan sesama kita. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling benci. Tetapi bagaimana kita hidup dalam cinta kasih seorang akan yang lain. Maka di dalam pengajaran Tuhan Yesus untuk mengajar tentang bagaimana mereka harus memperhatikan sesama mereka, dengan menggunakan satu perumpamaan seorang yang jatuh di tangan penyamar dalam perjalanan, lalu dipukul, dihajar babak belur, barangkali barang-barangnya habis diambil, habis dijarah. Datang orang Lewi mengabaikan, datang imam mengabaikan, datang orang Samaria melintasi, lalu memperhatikan, menolong, dan juga membawa orang yang jatuh ke dalam penyamun itu ke tempat pengobatan. Itulah gambaran kehidupan persaudaraan. Ketika Yesus bertanya, menurutmu siapakah dari antara orang-orang ini yang menjadi sesama? Orang Samaria, orang yang memberikan pertolongan. Terkadang orang Kristen mengaku orang Kristen, tetapi dalam hal persaudaraan, dalam hal kebersamaan, dalam hal cinta kasih, wah, kita masih kalah. Bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita, bagaimana kita menyatakan cinta kasih pada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang perlu dikasihani, orang-orang perlu dicintai, bukan dibenci, bukan difitnah, bukan dihakimi. Karena itu apalagi saudara. Maka ketika kita memfitnah saudara kita, kita mencemarkan nama baik mereka, merusak reputasi mereka, menghancurkan masa depan mereka. Barangkali karena fitnah kita, yang tadi orang kepengen melamar kerja lalu difitnah, oh nggak terima, kenapa? Ternyata ada fitnah. Misalnya aja, barangkali ketika orang mau misalnya membangun satu relasi yang lebih dalam, persahabatan dan bahkan masuk ke jenjang pernikahan, lalu karena ada fitnah, oh lalu bubar misalnya aja. Maka bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Jangan membicarakan hal-hal yang buruk, apalagi kalau hal yang buruk itu bukan fakta yang ada dari orang lain. Betapa berbahayanya, kita bisa merusak masa depan mereka dan bahkan membunuh mereka. Pembunuhan itu kalau dalam konteks perjanjian lama memang dilakukan secara fisik, tetapi ketika Kristus mengajarkan engkau membenci saudara, maka engkau membunuh dia. Pembunuhan itu bukan hanya sekedar mematikan nyawa, tetapi juga bisa membunuh karakter, membunuh reputasi orang, membunuh masa depan orang. Itu betapa berbahayanya. Oleh sebab itu bagaimana kita berlaku pada saudara-saudara kita. Yakobus ingatkan, jangan saling memfitnah, karena engkau adalah saudara satu dengan yang lain. Kecuali kita adalah saudara yang tidak hidup dalam Kristus, yang begitu hidup dalam kejahatan dan dosa, dan itu pun seharusnya sebagai saudara tidak harus atau tidak semestinya dilakukan. Jangan lagi memfitnah orang lain. Hal yang kedua, kenapa Yakobus mengingatkan jangan memfitnah orang percaya, jangan saling memfitnah? Kenapa? Karena orang percaya tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa, tetapi hidup di dalam kuasa firman, hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi. Ya, masih ayat yang
ke-11 juga masih berbicara tentang hal itu. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakimi hukum. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum. Dengan kata lain, maka orang yang melakukan fitnah, orang yang masih memfitnah adalah orang yang tidak hidup di dalam hukum Allah. Engkau sudah hidup di dalam hukum Allah. Kita sudah hidup di dalam hukum Kristus, hukum kasih. Tetapi kalau kita saling memfitnah, masih melakukan fitnah, maka kita tidak hidup di dalam hukum kasih. Orang percaya jangan saling memfitnah. Kenapa? Karena memang kita sudah hidup di dalam ketaatan pada firman. Maka Yakobus mengingatkan, kalau engkau hidup dalam firman, tunjukkanlah bagaimana hidup dalam firman itu. Jangan hanya sekedar mendengar, lalu tahu dan tidak ingin melakukan. Maka kalau hanya sekedar tahu dan tidak ingin melakukan firman, tidak hidup dalam firman itu, itulah yang disebut dengan orang munafik. Orang-orang Farisi mereka tahu, orang-orang ahli Taurat mereka tahu, tapi tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau takluk di dalam firman. Tidak demikian dengan saya dan saudara. Kita hidup di dalam firman, kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Maka kenapa orang percaya jangan lagi memfitnah? Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tapi kita hidup di bawah kuasa Kristus yang sudah memerdekakan, yang sudah membenarkan, yang sudah melepaskan kita dari kuasa maut. Kini saatnya kita hidup taat kepada hukum Tuhan, bukan menjadi pencela, bukan menjadi penghakim atas hukum Tuhan. Kenapa? Orang yang memfitnah, Yakobus mengatakan, sama dengan orang yang mencela hukum dan menghakimi hukum. Dan dengan demikian, maka sama saja dengan mencela Allah, mencela Tuhan, karena Tuhan yang memberikan hukum kepada umat Tuhan itu. Oleh sebab itu, jangan memfitnah. Engkau memfitnah, kalau kita memfitnah, kalau saya memfitnah, maka sama saja dengan saya melawan Tuhan yang memberikan hukum. Kenapa? Standar kita untuk menilai orang bukan lagi menurut standar kita manusia, tetapi menurut kehendak Allah, menurut standarnya Tuhan. Karena itu Yesus mengatakan, kalau A katakan A, kalau B katakan B, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Selebihnya dari kuasa dosa, selebihnya dari kejahatan, walaupun konsekuensinya berat. Walaupun konsekuensinya ketika kita mengatakan benar saya salah, mungkin kita akan dihukum, mungkin kita akan didisiplin, mungkin kita akan ditegur, mungkin kita akan dinasehati. Tapi itulah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ketimbang kita mengatakan, oh enggak, itu si A, si B, si C. Enggak. Jadi hidup kita sebagai orang percaya, hidup di dalam ketaatan kepada hukum, bukan pemberontak. Hidup orang percaya bukan lagi hidup sebagai seorang pemberontak kepada Allah, tetapi hidup sebagai orang yang taat kepada Allah. Maka Paulus mengatakan dalam bagian lain, bagaimana kita mempergunakan tubuh kita, mempergunakan hidup kita, bukan lagi untuk menjadi hamba dosa, bukan lagi untuk melayani dosa, bukan lagi untuk menuruti segala keinginan hawa nafsu kita, tetapi untuk menuruti segala kehendak dan keinginan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka jangan memfitnah satu dengan yang lain, karena kita bukan lagi pemberontak Allah. Kecuali kita adalah pemberontak-pemberontak, kecuali kita adalah pembangkang-pembangkang, kecuali kita adalah orang-orang yang tidak mau taat pada Allah, barangkali kita akan melakukan fitnah itu. Maka ketika kita tidak lagi memfitnah, itu menggambarkan relasi kita dengan Tuhan yang begitu indah. Orang yang memfitnah adalah orang yang tidak memiliki satu relasi yang indah dengan Allah. Sekiranya dia punya relasi yang indah dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Allah, maka dia tidak akan mungkin membicarakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang bukan fakta
dari orang lain. Itulah yang diperingatkan oleh Yakobus. Engkau sudah punya iman, engkau sudah hidup dalam takut akan Tuhan, maka bagaimana engkau menjadi orang yang tidak lagi memfitnah. Jadi orang percaya adalah orang yang taat, bukan pemberontak pada Allah. Kita adalah anak-anak yang taat. Kita adalah anak-anak yang taat, bukan lagi anak-anak hamba, bukan anak dari Hagar, Paulus bicara, tapi anak-anak dari Kristus, anak-anak yang hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Karena itu, maukah kita menjadi orang yang taat pada Kristus? Sekiranya kita mau, maka kita menjaga hidup kita, menjaga perilaku kita, menjaga mulut kita, agar kita berhati-hati di dalam membicarakan seorang akan yang lain, agar tidak apa, tidak terjadi keonaran, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi kerisuan, kekacauan di dalam kehidupan sebagai komunitas Kristen, sebagai orang-orang percaya. Kenapa kita diingatkan untuk tidak lagi melakukan fitnah seorang terhadap yang lain? Karena memang memfitnah adalah dosa. Memfitnah adalah dosa yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan juga. Maka di dalam Mazmur, pemazmur juga ingatkan tentang orang-orang yang memfitnah. Kamu duduk dan berbicara melawan saudaramu. Kamu memfitnah anak ibumu sendiri. Lalu Mazmur 101 ayat 5. Dia yang memfitnah sesamanya secara diam-diam akan kubinasakan. Allah tidak menyukai akan tindakan fitnah. Allah tidak menyukai orang yang hidup di dalam memfitnah seorang akan yang lain. Maka Paulus mengatakan itu kejahatan dunia kafir, kejahatan orang yang tidak mengenal Allah. Itulah perbuatan mereka, memfitnah, mencaci, memaki, menjelekkan, dan bahkan merusak hidup orang lain. Tetapi tidak demikian dengan kita. Maka memfitnah adalah salah satu dosa yang paling ditakuti oleh Paulus dari antara orang-orang yang ada di Korintus. Jangan sampai orang Korintus menjadi orang yang memfitnah juga. Begitu takutnya Paulus menemukan di antara jemaat di Korintus untuk ada pemfitnah di sana. Jadi salah satu dosa yang sangat ditakuti oleh Paulus di dalam konteks kehidupan orang percaya di Korintus. Walaupun tentu ada dosa-dosa yang lain, tetapi fitnah itu juga dosa yang begitu berbahaya. Karena dosa fitnah bisa menghancurkan satu, datang lagi bicara sampai pada semua pada tahu saja, menjelekkan, melakukan hal-hal yang buruk, membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang-orang lain. Jangan memfitnah. Betapa berbahayanya hidup memfitnah. Dan bagian terakhir dari apa yang disampaikan oleh Yakobus, orang percaya jangan saling memfitnah. Kita harus mesti tahu diri, sadar diri. Kenapa? Karena itu Yakobus mengatakan hanya ada satu pembuat hukum dan satu hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Engkau dan saya sama-sama manusia yang berdosa, yang ditebus oleh Kristus. Karena itu bagaimana kita hidup sebagai manusia yang sama-sama bisa memperlakukan satu dengan yang lain. Saya punya kesalahan, saudara punya kesalahan. Saya punya dosa, saudara punya dosa. Karena itu bagaimana kita menghakimi, memfitnah orang lain. Betapa berbahaya. Kita harus tahu, kita ada di bawah otoritas Allah, kita ada di bawah kuasa Allah. Ada hak tertentu di mana kita tidak bisa melangkah lebih jauh, melampaui apa yang Allah inginkan. Maka kita harus sadar, kita tahu kita siapa. Kita ini di hadapan Allah seperti apa. Demikian juga dengan setiap kita ketika kita ada dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Apalagi zaman sekarang mulai
Bagaimana kubu di dalam persiapan politik ini, kubu satu dengan kubu lain mulai ya di sosial media. Kita sebagai orang percaya hati-hati itu, mesti bijaksana juga ya. Kadang memfitnah itu tidak hanya secara audio itu atau audio langsung ya, tidak hanya secara suara kita lalu kita bicara. Sekarang kita memfitnah orang bisa menggunakan jari jemari kita ya, menggunakan sosial media kita. Karena itu bagaimana kita sebagai orang percaya harus begitu bijaksana di dalam menata, menjalani setiap kehidupan kita. Agar apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak menjadi batu sandungan. Kita tidak menjadi celah bagi orang lain. Jadilah pembawa berkat. Jadilah pembawa damai. Bukan pembawa rusuh. Bukan pembawa kehancuran. Bukan pembawa kekerisuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita tahu tentang orang lain, kita bicara apa adanya. Kalau ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat tentang orang lain, untuk apa kita membicarakan? Apakah itu ada manfaatnya, ada faedahnya, ada kegunaannya? Lebih baik kita panggil dia, kita ketemu dia, kita nasihati dia, kita ajar dia, kita bimbing dia, ketimbang kita menjelek-jelekkan satu sama lain. Itulah hidup Kristen, itulah hidup kita sebagai orang percaya. Yakobus begitu ingin menjaga kesatuan, keharmonisan, hidup yang indah sebagai orang-orang percaya. Dan biarlah kita di tempat ini juga, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai budaya, dengan berbagai bentukan keluarga, dengan berbagai tingkat dan jenjang pendidikan, dengan berbagai pekerjaan, maka bagaimana kita bisa hidup harmonis, hidup bijaksana, hidup indah satu dengan yang lain, sehingga orang melihat betapa keharmonisan, betapa keindahan, betapa kemuliaan Kristus ada dijumpai di tempat ini. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.